Halo teman-teman, saya Rizky Kamelia, host yang akan menemani teman-teman semua hari ini dalam sebuah kisah yang penuh makna, semangat, dan tentunya sangat inspiratif. Hari ini benar-benar spesial karena kita akan membawakan kisah dari seseorang yang mampu bangkit dari keterpurukan dan berhasil meraih kesuksesan yang juga sangat menginspirasi banyak orang. Hari ini kita kedatangan Kang Saiful Hayat, seorang entrepreneur muda di bidang mission anak yang berhasil memasarkan produknya hingga ke luar negeri. Namun tahukah teman-teman bahwa perjalanan ini dimulai dari titik terendah dari hidupnya. Kang Saiful memutuskan untuk resign dari pekerjaannya akibat dari perjuangannya untuk melawan penyakit tumor. Dari situ ia memulai perjalanan baru dengan keberanian yang luar biasa untuk memulai berwirausaha. Bagaimana cara ia mengubah sebuah tantangan menjadi sebuah peluang? Bagaimana cara Kang Saiful memasarkan produk lokal hingga ke internasional? Semua itu akan kita kupas tuntas di episode hari ini, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Artlist.io. Oke, langsung saja kita sambut Kang Saiful Hayat. Oke, halo. Selamat datang. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Gimana, baik kabarnya? Sebelumnya saya sangat berterima kasih karena Kang Saiful sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini untuk menceritakan mengenai kisah perjalanan bisnisnya. Oke, siap. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja. Kira-kira bisa diceritakan gak sih sedikit tentang perjalanan Kang Saiful dalam membangun bisnis ini, salah satunya dalam bidang fashion apa? Oke. Jadi awal mula ceritanya itu pada tahun 2019 akhir ya. Nah, pada tahun itu sebelumnya saya itu kerja di salah satu perusahaan Bandung. Tepatnya itu perusahaan ya retail sepatu, aparel gitu ya. Nah, di sana saya di bagian kreatifnya. Waktu itu saya ngerjain kayak poster, bikin konten, dan lain-lain. Pada tahun 2019 akhir, saya divonis menderita tumor yang dimana saya harus dioperasi gitu ya untuk angkat tumornya. Nah, setelah pasca operasi, saya nggak enak lah karena saya sering izin gitu ya, karena sakit-sakitan gitu ya, karena imun tubuh yang kurang bagus. Nah, nggak lama di sana karena saya ngerasa gak enak, sering izin terus ke kantor gitu ya, walaupun bos itu tidak mempermasalahkan. Akhirnya saya memutuskan untuk resign. Nah, cuman gak lama dari sana gitu ya, saya tuh bingung gitu. Maksudnya tuh mau ngelamar lagi pasti kondisinya kayak gini gitu ya. Gimana nih caranya biar saya nggak ngerasa terikat gitu ya. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk buat jualan aja. Awal mulanya itu bukan jualan piyama, tapi lebih ke kerudung dulu. Awal mula saya jualan setelah resign itu saya jualan kerudung yang hijab nih dua, lalu sama aksesoris baru dalam pakai piyama anak yang fokus sampai sekarang ini. Tapi untuk sekarang Kang Saiful sudah pulih kan dari penyakit tersebut? Oke, yang selanjutnya kira-kira apa sih inspirasi Kang Saiful dalam membangun bisnis ini? Kira-kira ada pengalaman pribadi gak sih yang mendorong Kang Saiful untuk memulai bisnis ini? Ya, mungkin inspirasi saya datang kala itu pas waktu COVID saya scroll di Facebook kalau nggak salah ya. Saya scroll di Facebook, ternyata piyama anak itu lagi laku keras. Mungkin ya karena banyak orang WFH mungkin ya. Nah, terus di sana pun saya lihat dari komen-komenannya mungkin ada sedikit keluhan-keluhan dari kompetitor yang lain mungkin. Kompetitor yang lain dengan produk gitu ya. Kadang ada yang harganya kualitasnya bagus, tapi harganya agak kemahalan. Ada yang murah tapi kualitasnya standar. Ya, maksudnya tuh bisa dibilang agak sebawah banget gitu ya. Nah, di sana saya berupaya gimana caranya ya bikin kualitas yang bagus namun dengan harga yang terjangkau dan masuk juga disukai sama anak-anak. Nah, inspirasi awal saya beralih ke piyama anak itu di sana karena peluang dan saya coba cari solusinya seperti apa dari keluhan konsumen-konsumen yang ada di kompetitor. Apa tantangan terbesar yang Kang Saiful hadapi saat memulai bisnis ini?
Kalau untuk tantangan terbesar mungkin menurut saya itu keterbatasan, dari segi modal dan ilmu atau pengalaman yang, saya ketahui sebelumnya. Karena kan waktu pada saat itu saya baru mengenal, yang namanya tuh marketplace ya, online seperti itu. Nah di sana saya agak belum terlalu paham gitu. Nah sehingga saya mencoba sambil belajar, sambil berjalan, gimana nih caranya menjualkan produk secara online, supaya produk saya dapat dikenal secara luas gitu. Yang selanjutnya, strategi apa yang digunakan Kang Epul untuk memasarkan produk di tengah persaingan bisnis fashion anak? Nah, kalau untuk strategi, ya saya berfokus pada kualitas produk ya. Gimana caranya produk tetap nyaman dipakai sama anak walaupun harganya terjangkau gitu ya. Dan yang kedua, saya memberikan pelayanan yang terbaik untuk konsumen-konsumen saya supaya dia tetap loyal gitu ya sama kita. Nah, selain itu, kita memanfaatkan nih media sosial untuk media promosinya seperti Instagram, TikTok, dan penjualannya di marketplace e-commerce seperti Shopee, Facebook, dan masih banyak lagi. Nah, untuk menjangkau pasar yang lebih luas gitu ya. Dan kita juga coba-coba untuk menggunakan landing page untuk menggait gitu ya, menggait konsumen yang dari luar seperti Malaysia dan Brunei. Nah, mungkin itu strategi saya. Yang pertama, fokus pada kualitas, walaupun harganya terjangkau, ya gimana caranya kita memberikan yang terbaik. Yang kedua, fokus pada pelayanan. Tiga, promosi. Momen apa dalam perjalanan bisnis Kang Epul yang paling berkesan dan mengubah cara pandang Kang Epul? Momen yang paling berkesan. Nah, kalau untuk momen yang paling berkesan gitu ya dalam menjalankan bisnis ini tentunya dari pelanggan sendiri ya ketika memberikan ulasan, oh banyak respon positif atau review positif dari konsumen-konsumen kita. Entah itu ya anaknya seneng menggunakan produk yang kita pakai gitu ya walaupun murah tapi dia nyaman dan seneng gitu ya, ngerasa seneng si anaknya. Nah itu bikin saya tambah semangat tuh dalam menjalankan bisnis ini dan tentunya ya yang berkesan itu eh, alhamdulillah saya bisa walaupun sedikit gitu ya tapi saya bisa membuka lapangan pekerjaan buat orang lain gitu ya, bisa membantu lah sedikit-sedikit. Alhamdulillahnya itu yang membuat saya seneng sih dalam menjalankan bisnis ini. Kira-kira bagaimana cara Kang Epul menghadapi hambatan atau kegagalan dalam bisnis ini? Nah, untuk kegagalan, saya selalu melihat kegagalan itu sebagai pembelajaran bagi saya. Misalnya, waktu itu saya ketika membuka atau membuat produk baru gitu ya, merilis produk baru tanpa riset dulu dan akhirnya produk kurang diminati oleh pasar. Nah, itu mungkin kegagalan yang saya alami di sana. Terus saya di sana belajar. Ketika kita mau membuat produk baru, nah saya bakal riset terlebih dahulu. Apa nih yang dibutuhkan oleh konsumen kita sama konsumen kita gitu ya supaya tidak meleset produk yang kita buat dengan kebutuhan konsumen kita di sana. Selain itu saya dalam mencari solusinya dalam menangani kegagalan, saya ya biasa berdiskusi dengan tim, minta masukan kepada tim ataupun orang-orang terdekat saya ya biasanya saya kepada orang tua gitu ya dan para pelaku usaha juga gitu ya, teman-teman saya yang berlaku di pelaku usaha juga seperti itu gitu. Ada gak sih tokoh inspiratif yang sangat menginspirasi Kang Epul dalam memulai bisnis ini? Untuk sosok inspiratif. Oke, nah kalau untuk sosok inspiratif, di sini saya selalu mengandalkan Dewa Eka Prayoga, yang dimana ceritanya kita tahu ya semua ya dari kanal-kanal YouTube-nya, dia menceritakan bahwa dia bangun bisnis itu bukan dari nol, bahkan dari minus gitu ya. Kalau dari ceritanya yang saya tahu, dia habis ketipu lalu dia sakit-sakitan gitu ya sampai nggak bisa jalan gitu ya. Wih itu mantap banget gitu ya dari minus sampai dia bisa bangkit lagi gitu ya akibat semangat, tanggung jawab dan ya sangat luar biasa gitu ya.
sosok inspirasi saya itu Dewa Eka Prayoga, itu mantap sekali ya, yang dari nol sampai bangkit lagi. Ya selain itu juga untuk mentor gitu ya, saya selalu belajar pada teman-teman saya yang emang udah terjun lebih dahulu daripada saya ke dunia bisnis. Ya saya selalu sharing-sharing ke pebisnis-pebisnis lokal yang dekat-dekat dengan saya untuk meminta masukan atau pendapatnya, seperti itu. Apakah yang membuat Kang Epul semangat untuk terus menjalani bisnis ini? Yang membuat saya semangat dalam menjalankan bisnis ya tentunya ada dampak gitu ya bagi orang-orang sekitar dengan adanya bisnis ini ya, di mana ada lapangan pekerjaan lah bagi keluarga sekitar khususnya buat ibu-ibu gitu ya, untuk tim packing dan lain-lain itu saya sangat senang gitu ya. Setidaknya saya sedikit bermanfaat dikit ya buat warga sekitar. Selain itu juga yang bikin saya semangat ya itu yang tadi saya bilang sebelumnya ketika dapat review positif gitu ya. Apalagi anaknya senang dengan produk yang saya pasarkan gitu ya. Uh, itu kesenangan tersendiri lah ya. Apalagi ibunya sampai diulasan gitu ya, diulasan. Wah anak saya seneng banget gitu ya pakai piyama yang memang jual gitu ya. Itu sangat senang banget bagi saya pribadi. Kira-kira ada gak sih nasihat atau tips and trick dari Kang Epul untuk kita para pendengar yang ingin memulai bisnis, salah satunya bisnis fashion anak? Oke, mungkin tips dari saya. Mulailah dengan melihat kebutuhan-kebutuhan orang yang ada di sekitar Anda, gitu, atau di sekitar teman-teman semua, gitu ya. Lalu buatlah untuk menjawab atau memberikan solusi dari kebutuhan-kebutuhan mereka, seperti itu. Dan yang paling penting itu konsistensi menurut saya ya. Walaupun langkahnya kecil, ketika kita bisa berkonsistensi setiap harinya, itu pasti ada progres. Pasti ada proses perkembangan walaupun sedikit demi sedikit. Daripada menggebu-gebu di awal, namun nggak ada konsistensinya, nggak ada disiplinnya, ya itu sama aja dengan bohong ya kalau menurut saya. Seperti itu. Itu sih tips dari saya. Wah, luar biasa sekali ya kisah dari perjalanan hidup dan perjalanan bisnis dari Kang Epul ini. Terima kasih ya atas waktunya, semoga sukses selalu dan tetap menginspirasi kita semua. Semoga bermanfaat juga dari pengalaman saya buat Dari titik terendah dalam hidupnya, beliau bisa membuktikan bahwa dengan tekad dan keyakinan yang kuat, kita bisa mengubah sebuah tantangan menjadi sebuah peluang. Kini, Kiama anak karyanya sudah dikenal hingga ke luar negeri. Benar-benar sangat menginspirasi kita semua. Untuk pendengar setia yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai produk Kang Epul, bisa cek media sosial yang ada di bawah ini. Untuk para pendengar setia, terima kasih sudah mendengarkan kisah inspiratif hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa terus bermimpi. Saya Rizky Kamelia, pamit undur diri. Dah.